Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini, gua mau menceritakan sebuah film yang bercerita tentang perebutan wilayah antar sesama suku Maori di Selandia Baru. Film ini berjudul The Convert. Oke guys, langsung aja gua bahas filmnya. Begini alur ceritanya. Film diawali saat seorang pengkhotbah yang menyewa sebuah kapal untuk menuju ke sebuah pulau yang dihuni oleh suku Maori. Di kapal itu, dia juga ditemani dengan seekor kuda putih kesayangannya. Pria ini dipanggil dengan nama Munro. Kapal yang ditumpanginya juga membawa salah satu penumpang istimewa yang para awak kapal memanggilnya dengan nama Unuku. Tempat berlabuh sementara yang akan mereka datangi adalah Pulau Waikura. That bay? Waikura. Di pulau itu, kemudian dia berbicara dengan Unuku. Dia menanyakan tentang tato yang ada di wajahnya. Unuku mengatakan Toku Wakapapa, atau bisa diartikan sebagai inilah kisah kehidupanku. Tōku taka ngā mai ki te naya nei. Saat Munro berjalan, dia bertemu dengan seorang wanita dari salah satu suku Maori Ngati-Hau. Wanita ini bernama Rangimai. Awalnya terjadi ketegangan di antara mereka, tapi setelah dijelaskan oleh kapten kapal yang bernama Kedley, seketika semuanya menjadi cair. Munro kemudian mengelilingi pulau itu dengan kudanya. Saat dia rebahan untuk beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Dia lalu mendatangi tempat itu dan melihat kekacauan besar antara dua suku Maori. Kelompok suku Maori dari Ngati-Hau semuanya terbunuh, kecuali Rangimai dan suaminya. Munro kemudian bertemu dengan ayahnya Unuku yang bernama Aka Tarewa, seorang kepala suku yang doyan banget sama perang. Kapten Kedley mengatakan kalau Munro adalah penumpang kapalnya yang akan dia antar ke kota Epworth. Munro kemudian menanyakan soal keselamatan Rangimai dan suaminya jika dia pergi. Akatarewa tidak bisa menjamin keselamatannya. Dia malah meminta pertukaran nyawa dengan kuda putih milik Munro. Penawaran tersebut berupa satu kuda ditukar dengan satu nyawa. Karena kudanya cuma ada satu, jadinya mereka memutuskan membunuh salah satu dari mereka, yaitu suaminya Rangimai. Rangimai kemudian dibawa pergi oleh Munro naik ke kapalnya dan berangkat menuju ke kota Epworth. Setibanya mereka di kota Epworth, Munro disambut oleh seorang pria yang bernama Horace. Horace merupakan salah satu sesepuh di tempat itu. Horace lantas mengantar mereka ke sebuah rumah, tempat di mana mereka akan menginap. Saat Munro terbangun di pagi hari, dia lantas menemui Rangimai yang sedang mengerang kesakitan. Rupanya dia mengalami luka parah di tubuhnya setelah melakukan ritual melukai diri sendiri sebagai bagian dari penghormatan terhadap saudaranya yang terbunuh. Saat malam hari, Munro diundang makan malam oleh seorang pria yang bernama Reginald, sahabat dari Horace. Di makan malam itu, banyak hal yang mereka bicarakan, termasuk membicarakan soal tanah Epworth yang ternyata mereka sewa dari salah satu panglima suku setempat yang bernama Mainui. Orang-orang Epworth ini sangat menjaga jarak dan privasi mereka dengan penduduk asli. Munro lantas mengatakan kepada mereka bahwa wanita yang dia bawa adalah salah satu korban yang selamat dari Akatarewa. Lalu dia meminta tolong kepada dokter yang ada di tempat itu untuk membantu menolongnya. Tapi dokter ini malah menolaknya dengan berbagai alasan. Saat mau pulang, Munro diberitahu oleh anak gadis Horace untuk menemui seorang wanita yang bernama Hegarty. Dia bisa membantu pengobatan untuk Rangimai. Mrs. Hegarty, thank you, please. Singkat cerita, malam itu juga Munro dibantu oleh Hegarty untuk mengobati Rangimai. Ternyata dia mengenali Rangimai sebagai seorang anak suku yang berasal dari Ngati-Hau. Hegarty juga mengatakan
bahwa luka yang dialaminya adalah luka ritual berduka yang mereka sebut sebagai Kiri Hai Hai. Saat pagi hari, tiba-tiba kentongan Epworth dibunyikan. Semua orang berlari sambil membawa senjata. Ternyata yang datang ke tempat itu adalah Panglima Perang Mainui. Dia adalah ayah kandung dari Rangimai. Rangimai dengan wajah duka yang mendalam meminta kepada mereka untuk dibalaskan dendam atas kematian suaminya. Kita waktu aku mati! Lalu ayahnya menunjukkan 3 orang anak buah Akatarewa yang telah ditangkap kepada Rangimai. Tapi sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan pembunuh dari suaminya. Satu persatu dari mereka akhirnya dibunuh oleh Mainui. Egerty kemudian mengenalkan Munro kepada Mainui. Dia mengatakan bahwa Munro adalah orang suci, dan dia juga yang telah menyelamatkan Rangimai dari Akatarewa. Mainui lantas mengizinkan Rangimai untuk tinggal bersama dengan Munro, dengan didampingi oleh salah seorang dari anak buahnya yang bernama Pahirua. Saat Munro dan Rangimai jalan pagi, dia mampir ke salah satu toko sembako. Seorang pelayan yang bernama Paget tampaknya tidak menyukai tempat di mana dia tinggal. Dia menganggap tempat itu adalah tempat para biadab yang tidak mengenal aturan. Di tempat itu, dia juga merupakan pesaing dari toko milik Horace. Makanya, dia berniat secepatnya untuk pergi dari tempat tersebut. Saat malam tiba, Rangimai bersiap untuk menghadiri sebuah pesta dansa bersama Munro. Jauh sebelum acara ini, dia sudah lebih dulu belajar dansa yang diajari oleh Haggerty. Tibalah dia di tempat pesta itu. Pandangan orang Epworth sangat sinis dengan Rangimai, karena dia adalah penduduk asli. Rangimai terlihat sangat menyukai pesta itu. Lantas dia mengajak Munro untuk berdansa bersama dengan yang lainnya. Saat pesta belum selesai, mereka memutuskan untuk pulang. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Rangimai menangis melihat Pahirua sudah terkapar tewas di dalam gereja. Munro lantas kembali lagi ke pesta tersebut dan langsung mencurigai Horace sebagai orang yang merencanakan pembunuhan itu, karena ketidaksukaan dia terhadap penduduk asli. Besoknya, Reginald datang lagi menemui Munro. Dia mengatakan kalau mereka telah menemukan pembunuh Pahirua. Lantas saat itu juga Munro mendatangi tempat tersebut dan melihat tersangkanya adalah Paget yang sedang duduk lemas setelah dipukuli oleh komplotan Horace. Paget mengaku kepada Munro bahwa dia tidak melakukan apa-apa atas apa yang telah dituduhkan kepada dia. Saat itu juga Munro mempersiapkan jenazah Pahirua untuk dibawa pergi menuju desa Ngatihau bersama Haggerty dan Rangimai. Saat mereka mulai berangkat, mereka didatangi oleh Reginald dan Horace yang menginformasikan bahwa Paget telah tewas gantung diri saat dikurung. Tapi Munro tidak peduli lagi dengan perkataan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di desa suku milik Mainui. Mereka lantas disambut tarian kesedihan atas tewasnya Pahirua. Keesokan harinya, saat Munro berada di desa itu, dia mendengar letusan senjata api dari kejauhan. Lalu dia segera mendatangi lokasi asal suara tembakan tersebut. Dia melihat Rangimai dan beberapa anggota suku Maori lainnya sedang berlatih menembak. Karena Munro dulunya adalah mantan tentara, jadi dia mengajarkan cara penggunaan senapan yang efektif kepada Rangimai dan anggota yang lain. Saat malam hari, Munro disidang oleh Mainui dan sesepuh adat di sebuah aula. Mereka menduga ada agenda tersembunyi yang dibawa oleh Munro untuk sampai ke pulau itu.
Lalu sesepuh adat memperlihatkan buku sketsa milik Munro yang di dalamnya ada gambar semacam pertempuran gerilya. Munro lantas menjelaskan bahwa dulu dia adalah seorang tentara, tapi setelah mengalami kejadian yang mengerikan di sebuah pertempuran masa lalu, dia mengalami trauma dan akhirnya mengundurkan diri sebagai tentara. Lalu dia melanjutkan perjalanan hidupnya menjadi seorang pengkhotbah. Keesokan harinya, Munro melihat Kedley, sang pemilik kapal, mendatangi desa tersebut. Ternyata di tempat itu dia ada bisnis penjualan senjata api kepada Mainui, senjata yang sengaja mereka selundupkan dari Inggris. Saat senjata itu dibuka di hadapan Mainui, terjadi tawar-menawar harga di antara mereka. Tapi pembicaraan mereka langsung diputus oleh Munro yang mengatakan bahwa penggunaan senjata untuk berperang merupakan awal dari sebuah kehancuran. Lantas dia menawarkan dirinya untuk menemui Akatarewa untuk meminta perdamaian di antara keduanya. Mendengar hal itu, Mainui lantas menyetujui usulan itu. Bersama Kedley, kemudian Munro pergi ke desa tempat Akatarewa berada. Tak disangka, Rangimai malah menyelinap masuk ke dalam kapal dan menitipkan hadiah dari Mainui untuk diberikan kepada Akatarewa. Saat mereka tiba di lokasi, mereka disambut oleh Unuku. I seek an audience with your father. Lalu mereka membawanya untuk menemui Akatarewa. No natin na way fa. Akatarewa ternyata masih mengingat Munro sebagai pemilik kuda putih yang kudanya dia jadikan barter terhadap Rangimai. Munro lantas memberikan hadiah yang dititipkan Mainui kepada dia sebagai bentuk jalan perdamaian di antara mereka. Tapi dengan lantang, Akatarewa menolak permintaan itu. Emang gila perang banget nih orang. Saat pertemuan selesai, Munro diarahkan melihat kuda putihnya oleh Unuku. Ternyata itu hanya pengalihan. Akatarewa justru di saat yang sama malah mengeksekusi Kedley dan seluruh anak buahnya. Munro lantas ikut diserang oleh anak buah Akatarewa. Beruntung dia diselamatkan oleh Rangimai. Lalu mereka berdua segera melarikan diri menaiki kuda kembali ke desanya. Kapal pinisi milik Kedley pun yang sedang bersandar dirampas paksa oleh mereka dan membunuh semua ABK-nya. Akatarewa lantas menaiki kapal itu dan berangkat menuju desa Ngatihau untuk menyerangnya. Setibanya Munro di desa Ngatihau, mereka mengabarkan kalau Akatarewa akan datang dengan kapal untuk menyerang dengan persenjataan penuh. Dengan segala upaya, mereka segera mempersiapkan benteng untuk menghadapi kelompok musuh. Dengan berapi-api, Mainui kemudian memberikan semangat membara kepada anak buahnya. Di kelompok musuh, Akatarewa menyiapkan penyerangan penuh dengan seluruh pasukannya, lantas menghantam serangan pertama ke desa itu dengan meriam. Sedangkan Panglima Perang Akatarewa beserta pasukannya langsung menerobos ke jantung pertahanan Ngatihau. Munro dalam perang kali ini menggunakan strategi kabut asap yang membuat pihak musuh kebingungan dalam menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Munro dan Hagerty keluar dari tempat perlindungan dan langsung menembak pasukan musuh satu persatu. Sayangnya, Hagerty yang berada di samping Munro
tewas tertembak. Munro dengan terbunuhnya Haggerty langsung merasa emosi lantas menghajar mereka dengan kalap. Kubu Akatarewa mengalami kekalahan. Kemudian dia terpaksa melepaskan baju perangnya dan berjalan menuju tepi pantai. Disusul oleh Panglima Mainui yang berjalan di antara para mayat yang bergelimpangan. Akatarewa dan Unuku sudah pasrah dengan keadaan yang sudah tidak berdaya. Dia lalu berlutut di hadapan Mainui dan meminta Mainui membunuhnya dengan pisau hijau miliknya. Setelah ayahnya tewas, sekarang Unuku terlihat pasrah dengan keadaan. Mainui dengan bijaksana lalu memaafkan Unuku dan berencana merajut menjadi satu keluarga lagi dengan menikahkan Unuku dengan Rangimai. Pisau yang menjadi saksi pernikahan mereka lantas dibuang ke laut oleh Mainui. 4 tahun kemudian, utusan dari kerajaan Inggris datang. Suku Maori sekarang dipimpin oleh Unuku dan Munro sebagai penasihatnya. Mereka sekarang menerapkan sewa kepada siapapun termasuk kerajaan Inggris yang berniat membangun pos bea dan cukai untuk perdagangan. Salah satu dari utusan mereka bertanya kepada Munro, kenapa wajahnya sekarang ditato seperti suku Maori? Dia lantas mengatakan, Toku whakapapa. inilah kisah kehidupanku. Oke guys, gitu dulu aja pembahasan dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.